Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD Pusri yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sejahtera. Sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian boleh jeda video ini saat berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa siapkan buku tema 6 kalian, buku catatan, dan alat tulis kalian. Pada tema 6 subtema 1, kita akan membahas warga peduli lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita. Manusia membutuhkan daya dukung lingkungan untuk hidup. Namun, masih banyak permasalahan lingkungan yang sering terjadi, antara lain masalah pencemaran, sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Pada gambar ini, bisa kalian lihat betapa rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sehingga banyak sekali sampah-sampah bertebaran di pinggir jalan. Padahal, masalah lingkungan akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia dan hewan. Sekarang, buka buku kalian halaman 2. Amatilah beberapa gambar yang ada di halaman tersebut. Pada gambar yang telah kalian amati, sebagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka peduli terhadap lingkungan. Ada yang ikut kerja bakti, ada yang menjaga siskamling, ada yang melakukan penghijauan, dan ada juga beberapa warga yang ikut program pemerintah. Melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan merupakan wujud sikap peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Peduli terhadap lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ingat ya anak-anak, setiap warga negara menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu cara melaksanakan kewajiban sebagai siswa adalah dengan menjaga lingkungan hidup di sekolah. Cara yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, membiasakan untuk menghemat penggunaan kertas. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik karena sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Yang kelima, menghemat penggunaan air dan listrik apabila sudah selesai digunakan. Mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah juga merupakan kewajiban bagi semua warga negaranya. Kewajiban tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain berkewajiban untuk mengikuti pendidikan, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah yang pertama, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Yang kelima, saling menghargai antar teman di sekolah. Ayo membaca. Bacalah teks makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia di halaman 5. Saat membaca teks tersebut, kalian jeda video ini terlebih dahulu. Sudah kalian baca semua anak-anak? Bagus. Sebelum kita membahas apa isi yang ada pada bacaan tersebut, kita akan belajar tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau fakta yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata-kata penting yang menggambarkan isi teks.
Contoh judul teks non-fiksi: lingkungan sekolah yang sehat, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah, makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingat ya anak-anak, kata kunci dari judul teks yang disebutkan tadi dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya. Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul di atas, kita dapat memperkirakan isi teksnya. Contoh, bacalah judul teks berikut: lingkungan sekolah yang sehat. Kata kunci dari judul tersebut adalah lingkungan sekolah dan sehat. Selanjutnya, bacalah judul teks berikut: kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Kata kunci dari judul tersebut adalah penghijauan dan lingkungan rumah. Nah, sekarang ayo kita menemukan kata kunci dari judul teks makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah kalian baca di halaman 5 tadi. Menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Judul teksnya adalah makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa kata kunci dari judul itu? Makna, proklamasi, dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika kita perkirakan isi teksnya, maka isi teks tersebut akan menjelaskan tentang proklamasi dan menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan aspek spiritual. Yang kedua, titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Ini merupakan aspek historis. Yang ketiga, berlakunya hukum Indonesia tanpa campur tangan bangsa asing. Ini merupakan aspek hukum. Yang keempat, Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri. Ini merupakan aspek politis. Yang kelima, perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Ini merupakan aspek sosiologis. Selanjutnya kita akan belajar tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada slide ini terlihat pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai dari bayi hingga lansia. Salah satu tahap dalam masa pertumbuhan yang pasti dialami oleh manusia adalah masa remaja. Masa remaja ini disebut juga sebagai masa pubertas. Apa sih itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Sekarang perhatikan, mulai usia berapa anak laki-laki dan perempuan mengalami masa pubertas. Usia pubertas pada anak perempuan dimulai pada usia 8 sampai 13 tahun. Laki-laki dimulai pada usia 10 sampai 15 tahun. Apabila kita perhatikan usia pubertas antara laki-laki dan perempuan, manakah yang lebih dahulu mengalami masa pubertas? Ya, betul sekali. Masa pubertas pada anak perempuan akan terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya anak-anak ya. Ciri-ciri yang pertama, pada anak laki-laki, tubuh bertambah berat dan tinggi. Begitu juga dengan anak perempuan. Yang kedua, pada anak laki-laki, pundak dan dada bertambah bidang. Sedangkan pada anak perempuan, pinggul mulai membesar dan melebar. Yang ketiga, suara berubah menjadi berat. Sedangkan pada anak perempuan, suara berubah menjadi merdu. Yang keempat, pada anak laki-laki, tumbuhnya jakun di tenggorokan. Sedangkan pada anak perempuan terjadi menstruasi. Selanjutnya, pada anak laki-laki mulai tumbuh jerawat, begitu pula pada anak perempuan. Dan yang terakhir, pada anak laki-laki keringat berlebih dan bau badan. Anak perempuan juga mengalami hal yang sama, mulai muncul bau badan.
Nah, itulah perbedaan dan persamaan ciri-ciri pubertas yang dialami anak laki-laki dan anak perempuan. Interval nada pada lagu. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada dari nada satu ke nada lainnya disebut interval nada. Perhatikan susunan nada diatonis mayor dan interval nada C berikut. Interval dari nada C ke nada D itu bernilai satu nada. D ke E satu nada. E ke F setengah nada. F ke G satu nada. G ke A satu nada. A ke B satu nada. Dan B ke C setengah nada. Ayo perhatikan susunan nada C pada pianika di bawah ini. Interval nada juga dapat kita amati pada tuts piano. Perhatikan gambar tuts piano berikut. Ada tuts yang berwarna putih dan ada juga tuts yang berwarna hitam. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, jarak nada C ke nada D bernilai satu nada. Sedangkan jarak nada E ke F dan B ke C itu sama, yakni bernilai setengah nada. Sisanya bernilai satu nada. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Coba kalian perhatikan tuts putih ke tuts hitam. Selanjutnya, jarak antara tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada. Perhatikan ya, antara tuts putih ke tuts putih. Selanjutnya, jarak antara tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam itu bernilai satu nada. Mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya. Pada slide ini menampilkan interval nada C mayor. Dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Merupakan nada C mayor. Sekarang kita akan mengubah nada C mayor menjadi nada D mayor. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan Ibu. Coba perhatikan video ini, bagaimana cara mengubah nada C mayor menjadi nada D mayor. Patokannya adalah pada nada C mayor, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Yang harus kalian ingat adalah interval E ke F dan B ke C, yaitu setengah nada. Sisanya memiliki satu interval nada. Ketika kita ingin mengubah nada D mayor, maka kita memulai dengan nada D. Karena kita memulai dari nada D, maka urutannya adalah E, F, G, A, B, C, kemudian kembali lagi ke D. Mari kita tuliskan di sini. Setelah D tadi apa anak-anak? E, F, G, A, B, C, kembali lagi ke D. Ingat, harus ada tanda petik di atas ini. Nah, sekarang kita tadi sudah menghafal interval nada B ke C adalah setengah. Berarti B ke C adalah setengah. Kemudian E ke F setengah, maka di sini pun E ke F setengah. Sisanya bernilai satu nada. G ke E1, F ke G1, G ke A1, A ke B1, dan C ke D1. Perhatikan interval nada C mayor dan D mayor. Di sini ada ketidaksesuaian ya anak-anak.
Nah, untuk mengembalikan interval nadanya sama seperti nada C mayor, kita akan mengubah nada D mayor ini sama seperti interval nada pada C mayor. Ibu tulis kembali di sini ya, supaya kalian bisa lebih paham. Perhatikan interval masing-masing nada. C ke D di sini 1, D ke E di sini 1. Sudah sama ya? Selanjutnya, D ke E di sini 1, sedangkan E ke F di sini setengah. Nah, karena patokan kita adalah C mayor, maka E ke F ini kita jadikan satu nada. Bagaimana caranya? Kita naikkan setengah nada lagi. Berarti setengah ditambah setengah nilainya 1. Berarti kita tambahi fis di sini. Ya, maka di sini sudah 1 dan di sini sudah bernilai 1. Kemudian karena kita sudah menaikkan 1, maka di depannya ini 1 ini ya akan turun setengah nada. Maka di sini nilainya setengah. Paham anak-anak? Selanjutnya perhatikan F ke G dan G ke A. Sudah samakah intervalnya? Sudah sama. Berarti di sini tetap kita tulis 1. Tidak ada perubahan. Selanjutnya G ke A1, A ke B1. Maka sama juga, tidak ada perubahan. Selanjutnya A ke B1, B ke C setengah. Nah, bagaimana ini setengah bisa menjadi 1? Kita naikkan setengah nada lagi. Ketika kita naikkan setengah nada lagi, berarti di depannya ini kita beri tanda cis. Ya, kalau sudah cis seperti ini berarti nilainya sudah 1. Nah, karena sudah naik 1 nih, berarti di depannya ini turun setengah nada. Maka di sini nilainya menjadi setengah. Nah, sekarang perhatikan interval nada D mayor. Ini ya yang bagian bawah. Apakah sudah sama dengan nada C mayor? Sudah sama? Ya. Jadi ketika kita mengubah menjadi nada D mayor, maka hasilnya adalah yang ini. Paham anak-anak? Jadi, ketika interval nada C mayor diubah menjadi nada D mayor, maka akan menjadi D, E, fis, G, A, D, cis, D. Jenis interval berdasarkan cara memainkannya. Pertama, interval harmonis. Yang kedua, interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan bergantian. Interval melodis terdiri dari dua interval, yaitu dari nada rendah ke nada yang lebih tinggi atau dari nada tinggi ke nada yang lebih rendah. Baik anak-anak, demikian penjelasan video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.